261 berani mengatur wanitaku. Baiklah, aku sudah tahu. Meskipun Amandamu tidak mengatakan seperti itu, tapi hatinya tahu, bahkan jika terjadi sesuatu, dia juga tidak akan pergi merepotkan Lucy Sen dan James Gu. Seperti yang dikatakan oleh Lucy Sen, Stevie Mo akan segera datang mencarinya. Pagi hari berikutnya, Amandamu sedang sarapan dan mendengar ada suara di luar. Sebelum dia bangkit dan keluar, dia mendengar suara sepatu hak tinggi yang semakin lama semakin dekat. Tidak butuh waktu lama, seorang wanita muncul di depan pintu ruang makan. Wanita itu berpakaian jas formal, orangnya terlihat sangat cakap, dia terlihat sedikit mirip dengan Ricky Mo, bahkan temperamennya juga sedingin Ricky Mo. Amandamu sudah bisa menebaknya, wanita ini mungkin adalah Stevie Mo. Wanita itu langsung berjalan ke arah Amandamu, matanya mengamati Amandamu dengan tajam dan cermat. Setelah menatap Amandamu selama beberapa detik, dia baru berbicara, apakah kamu Amandamu? Dia tidak hanya memiliki temperamen yang sama dengan Ricky Mo, bahkan kearoganan orang kaya di tubuhnya juga sama persis. Ketika dia mulai bicara, dia terlihat sangat mencuri perhatian. Karena sudah ditekan lama oleh emosi Ricky Mo, maka tentu saja Amandamu tidak terlihat takut di depannya. Amandamu membalas tatapannya dan berkata dengan tenang, aku Amandamu. Sebuah kejutan terlihat di mata wanita itu dan itu berlalu dengan cepat. Kamu seharusnya sudah tahu siapa aku. Wanita itu masih menatap Amandamu, aku adalah kakak Ricky Mo, Stevie Mo. Amandamu pada saat ini berdiri, halo. Dia segera menunjukkan sikap sebagai nyonya rumah dan memerintahkan kepada pembantu, masih tidak membawakan minuman. Tidak perlu. Stevie Mo langsung mengangkat tangannya untuk menghentikan pembantunya, dia memeluk kedua tangannya sambil memandang Amandamu, apakah kamu tahu maksud kedatanganku? Sebelum aku pulang aku sudah mendengar bahwa kamu yang telah mendorong kakek ke tangga. Amandamu langsung membantahnya, aku tidak mendorong kakek dan masalah ini masih diselidiki. Oke. Stevie Mo seperti tidak sabar mendengar penjelasan Amandamu dan menyelanya, aku hanya ingin datang melihat-lihat. Perempuan seperti apa yang telah membuat reputasi adikku menjadi berantakan dan membuat keluarga Mo kami menjadi kacau. Aku sekarang akan pergi ke rumah sakit. Aku tidak punya waktu untuk berbicara. Dari nada bicara Stevie Mo, bisa dilihat bahwa dia adalah orang yang sangat keras kepala. Pantas saja dia saudara kembar Ricky Mo, mereka benar-benar mirip. Setelah Stevie Mo selesai bicara, dia berjalan keluar, Amandamu mengikuti di belakang untuk mengantarnya. Ketika tiba di lobi, dia melihat seorang asisten memanggilnya, Direktur Mo. Ada sebuah koper di samping asisten itu. Stevie Mo langsung datang mencari Amandamu tanpa menyimpan kopernya terlebih dahulu. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara rem mobil di luar. Mereka berdua melihat keluar dan sosok Ricky Mo muncul di depan mereka. Stevie Mo melangkah maju dan memeluk Ricky Mo, lama tidak bertemu, adik baikku. Ricky Mo menerima pelukan Stevie Mo. Stevie Mo hanya memberinya pelukan ringan dan melepaskannya. Dia melihat Ricky Mo dan terdengar nada cibiran yang sangat jelas, ternyata sama seperti yang dikatakan oleh kakek. Kamu menyayangi Amandamu layaknya sebuah pusaka, aku hanya datang melihatnya dan kamu langsung bergegas kembali, apakah kamu takut aku akan memakannya? Ricky Mo bahkan tidak melihatnya, dia langsung melewatinya dan berjalan ke depan Amandamu. Dia mengamati Amandamu untuk beberapa saat, kemudian berdiri di depan Amandamu dan berkata kepada Stevie Mo, apakah kamu tidak pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi kakek? Stevie Mo memeluk kedua tangannya dan mengangkat sedikit dagunya, ekspresinya sedikit bangga, akan pergi sekarang, apakah kamu tidak mengantarku? Ricky Mo berbalik menatap Amandamu tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan pergi bersama Stevie Mo. Ketika berjalan ke pintu, Stevie Mo berbalik dan meliriknya. Tatapan itu sangat dalam dan seperti memandang seorang badut. Amandamu mengepalkan tangannya dan mengatupkan bibirnya dengan erat dan tampak tegang. Stevie Mo memandang rendah dirinya, Stevie Mo sama sekali tidak menyembunyikannya. Setelah keluar dari villa, Stevie Mo mengikuti Ricky Mo masuk ke dalam mobil. Stevie Mo duduk di mobil, setelah mengenakan sabuk pengamannya, dia berkata kepada Ricky Mo, wanita yang kamu sukai, hanya begitu saja. Ricky Mo tidak memalingkan kepalanya, suaranya sangat dingin, hanya begitu saja tapi tetap saja lebih baik darimu. Haha, kamu lumayan melindunginya ya. Stevie Mo sudah terbiasa dengan sikap Ricky Mo. Tapi, dia juga tidak terlalu sopan.
Pada saat itu, jika terungkap bahwa Amandamu adalah pelaku yang mendorong kakek, apakah kamu masih bisa melindunginya? Ketika Steffi mau mengungkit masalah kakek, ekspresi wajahnya juga menjadi dingin. Ricky mau berkata dengan tidak sabar, apakah kamu bisa diam? Steffi Mo akhirnya dibuat marah olehnya. Ricky Mo, sejak kamu menikahi wanita itu, apakah hidupmu tenang? Aku sudah mengatakan sejak awal bahwa wanita itu tidak pantas untukmu, tapi kamu bersikeras, sekarang. Krek. Terdengar suara rem mendadak dan memutus pembicaraan Steffi Mo. Ah! Steffi Mo berteriak, badannya membungkuk ke depan karena rem mendadak. Dia berbalik dan berteriak dengan marah kepada Ricky Mo, Ricky Mo, apakah kamu sudah gila? Memangnya aku salah? Ricky Mo tidak bergerak, hanya suara berat yang menggambarkan suasana hatinya, semuanya salah. Steffi Mo sangat marah, kamu. Turun. Ricky Mo. Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Ricky Mo memalingkan kepalanya, matanya sedingin es, kamu telah melarikan diri ke luar negeri selama belasan tahun dan tidak pernah menanyakan kabarku, kamu punya hak apa untuk mengatur hidupku dan wanitaku? Steffi Mo merasa takut dengan tatapan Ricky Mo, tatapan mata itu mengatakan kepadanya bahwa Ricky Mo bukan anak kecil yang tersenyum dan memanggilnya kakak lagi. Steffi Mo menelan ludahnya, butuh beberapa detik untuk menenangkan dirinya, nada bicaranya terdengar sedang bernegosiasi, oke, kita tenang dulu, aku bukan pulang untuk berantem denganmu, kita sekarang pergi ke rumah sakit dulu. Ricky Mo tidak mendengarkannya, turun. Steffi Mo sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara, tapi dia juga tahu sifat Ricky Mo, meskipun dia sangat tidak puas, tapi dia hanya bisa menahan emosinya dan membuka sabuk pengaman untuk turun dari mobil. Begitu dia turun, mobil Ricky Mo melaju seperti panah dan melesat dengan cepat. Steffi Mo marah sekali. Asisten mengemudikan mobil dan berhenti di sampingnya, dia segera membuka pintu mobil dengan hormat, Nona Mo, silakan naik. Steffi Mo melirik asistennya, tidak boleh menceritakan apa yang terjadi hari ini. Aku tahu, asisten mengangguk sedikit dan tidak melihat lebih banyak. Steffi Mo mendengus, dia memang tidak menyukai Amandamu dan sekarang lebih membencinya lagi. Setelah sampai di rumah sakit, Steffi Mo menemukan bahwa Ricky Mo tidak menunggunya dan langsung naik ke atas. Raut wajahnya menjadi lebih buruk lagi. Di pintu masuk kamar rumah sakit kakek Mo, dia melihat Herman Mo. Herman Mo melihatnya, senyum tipis muncul di matanya, Steffi. Ayah, Steffi Mo menghampiri Herman Mo dan memeluknya. Herman Mo menepuk pundaknya, cepat masuk dan lihat kakek. Ricky Mo berdiri di samping, dia menatap dingin adegan menyentuh reuni antara ayah dan anak, dia hanya menyunggingkan bibirnya, tetapi tidak terlihat senyumannya. 262 kakek sudah sadar. Sejak terakhir kali, setelah Amandamu pura-pura pingsan dan pergi ke rumah sakit, dia tidak menemukan kesempatan untuk keluar lagi. Ricky Mo mencarikannya seorang dokter keluarga di villa dan siap melayaninya kapan saja. Di sekitar villa ada 3 lapis pengawal, seolah-olah sedang mengawasi tahanan, Amandamu sama sekali tidak bisa keluar. Dan Ricky Mo sudah tidak pulang lagi. Sampai hari ke-7 pagi hari, Amandamu bangun dan melihat Ricky Mo sudah duduk di atas sofa. Wajahnya tampak lelah dan dia menutup matanya sambil menyandar di sofa, napasnya sangat ringan, seluruh orangnya tampak sangat tenang. Meskipun ruangan sedang menyalakan penghangat, tapi jika tidak memakai selimut tetap saja akan merasa dingin dan Ricky Mo hanya mengenakan kemeja dan jas yang sederhana. Amandamu membuka selimut dan turun dari tempat tidur, diam mengambil selimut untuk menutupinya. Hanya saja, ketika dia baru membungkuk dan menyelimutinya, Ricky Mo membuka matanya dan terbangun. Menatap mata Ricky Mo yang sangat dalam itu, tanpa sadar hati Amandamu bergetar, kamu sudah bangun. Amandamu berbicara dan berdiri. Ricky Mo mengambil selimut dari tubuhnya dan melemparkannya ke samping, dia duduk tegak, dia menggosok pelipisnya, setelah beberapa saat dia baru berbicara, kemarin kakek sadar sekali. Amandamu tertegun, kamu mengatakan bahwa kakek sudah sadar. Ricky Mo menatapnya dengan emosi yang sulit ditebak dan berkata, jangan terlalu senang dulu, dia sudah tidak mengenal siapapun. Kakek Mo bisa bangun tentu saja membuat Amandamu merasa senang. Masih ada satu poin lainnya lagi, jika kakek Mo sadar maka ini bisa membuktikan bahwa waktu itu Amandamu tidak mendorongnya. Tetapi, kata-kata Ricky Mo membuat Amandamu jatuh ke bawah lagi. Apa maksudmu? Berkemaslah dan siap-siap ke rumah sakit.
Setelah Rikimo selesai bicara, dia bangkit dan pergi ke kamar mandi. Amandamu dan Rikimo pergi ke rumah sakit bersama. Kamar rumah sakit milik kakekmu penuh dengan orang tapi sangat sunyi. Melihat Rikimo dan Amandamu masuk, orang-orang itu secara sadar mundur ke kedua sisi dan memberi mereka jalan. Amandamu berada di belakang Rikimo, setelah masuk ke dalam dia baru bisa melihat situasi kakekmu saat ini. Kakekmu benar-benar sudah sadar. Pembantu sedang memberinya minum. Tuan, minum air. Pembantu menyodorkan sedotan ke bibir kakekmu. Kakekmu seperti tidak mendengarnya, dia memalingkan kepalanya dan tidak tahu sedang melihat apa, mulutnya terbuka tanpa sadar dan ada air liur yang mengalir dari sudut mulutnya. Rikimo yang berdiri di sebelah pada saat ini menegur dengan dingin, kalian bahkan tidak bisa melakukan hal kecil seperti memberi minum. Pembantu itu menggigil karena ditegur oleh Rikimo, kemudian dia mendorong paksa sedotan itu ke dalam mulut kakekmu. Kakekmu menjepit sedotan itu dan minum 2 tegukan, seperti anak kecil yang bermain dengan sedotan. Amandamu memandang serangkaian reaksi kakekmu dengan kaget, dia memandang Rikimo dengan tidak percaya, suaranya serak, kenapa bisa seperti ini? Ketika bangun sudah seperti ini, wajah Rikimo datar dan tenang, emosinya tidak bisa ditebak. Mata Amandamu memerah, dia duduk di sisi tempat tidur, dia sedikit bergumam dan berkata dengan lembut, kakek. Kakekmu tidak menanggapinya sama sekali. Dia tidak menyerah dan memanggilnya sekali lagi, kakek, aku adalah Amanda. Kakekmu masih memalingkan kepalanya, tidak tahu apa yang mulutnya gumamkan, dia sama sekali tidak mempedulikan orang. Sudah cukup. Stevie Mo yang terdiam dari tadi berjalan keluar saat ini, dia berkata dengan dingin kepada Amandamu, tidak perlu berpura-pura lagi di sini, keluarlah. Amandamu melihat Stevie Mo, dia mengenduskan hidungnya dan berkata dengan lembut kepada kakekmu, kakek, aku pergi dulu, aku akan datang mengunjungimu lain kali. Kakekmu yang dari tadi tidak merespon, tertawa, hahaha, pada saat ini. Amandamu menelan ludah, berdiri dan pergi keluar. Stevie Mo juga segera ikut keluar. Rikimo buru-buru mengikutinya. Beberapa orang langsung berjalan ke sudut yang tidak ada orang. Amandamu dan Stevie Mo berjalan di depan, mereka berdua berhenti, Stevie Mo berkata dengan suara dingin, Amandamu, lihat bagaimana keadaan kakek sekarang, kamu seharusnya punya sedikit hati nurani, jangan berbohong lagi, apakah kamu yang mendorong kakek? Bukan, Amandamu balik menatapnya, dia berkata dengan sangat yakin, meskipun kamu bertanya 1000, 10.000 kali lagi, jawabanku tetap sama. Baik, Stevie Mo tersenyum dingin, pada saatnya nanti, jika bisa membuktikan bahwa kamu pelakunya, kamu habiskan sisa hidupmu di penjara. Setelah dia selesai bicara, dia pergi sambil membanting tangannya. Ketika dia melewati Rikimo, Stevie Mo menghentikan langkahnya, Rikimo, kita harus memeriksa sampai tuntas masalah yang terjadi kepada kakek, aku harap ketika kebenarannya terungkap nanti, wanitamu benar-benar tidak bersalah. Rikimo seolah-olah tidak mempedulikan kata-katanya, dia bahkan tidak melihatnya, dia langsung melewatinya dan berdiri di depan Amandamu. Apa yang dikatakan oleh dokter? Apakah kakek bisa sadar kembali? Masalah yang paling dikhawatirkan oleh Amandamu adalah tentang kesehatan kakekmu. Rikimo menatapnya dan berkata ringan, mungkin bisa. Ini berarti bahwa kemungkinan kakekmu untuk bisa sadar kembali sangat kecil. Amandamu memegang lengannya sendiri dan menekan pelipisnya, bagaimana dengan kabar dari kantor polisi? Rikimo hanya memberinya jawaban yang tidak pasti, menunggu kabar. Amandamu langsung bertanya, bagaimana jika mereka memberi kabar bahwa pelakunya adalah aku? Maka kamu akan dihukum secara hukum. Nada Rikimo sangat dingin terdengar kejam. Amandamu terkejut, dia mempertahankan ketenangan terakhirnya, kamu tahu bahwa aku tidak mendorong kakek. Rikimo masih dengan wajah dinginnya, aku tidak tahu. Amandamu menggigit bibirnya, dia mendorong Rikimo dengan kencang dan berlari. Rikimo membeku selama 2 detik sebelum menyusulnya, Amandamu, berhenti. Masalah kakekmu membuat Amandamu tertekan, berat seperti batu dan membuatnya sangat menderita. Dan sikap Rikimo, membuat batu ini terasa lebih berat. Amandamu merasa bahwa jika dia tinggal lebih lama di rumah sakit ini, maka dia mungkin akan gila. Mobil Rikimo terparkir di depan pintu rumah sakit, Amandamu berlari keluar dari rumah sakit dan langsung masuk ke dalam mobil dan mengendarai mobilnya. Ketika Rikimo keluar, dia hanya bisa melihat bayangan mobilnya saja.
Dia mengertakkan giginya, dia menendang tempat bunga yang ada di sampingnya dengan keras. Ketika pengawal melihat Ricky Mo, semua datang mengelilinginya, Tuan Muda. Ricky Mo menoleh dan berteriak, apakah kalian tidak melihat Nyonya pergi membawa mobilnya? Cepat bawa mobil kemari. Emosi Amandamu sedang tidak beres dan sekarang dia sedang hamil, dia takut terjadi sesuatu kepada Amandamu. Pengawal membawa mobilnya kemari, Ricky Mo langsung mendorong pengawalnya, dia masuk ke dalam mobil dan segera mengejar Amandamu. Meskipun emosi Amandamu sedang tidak stabil, dia masih menyayangi tubuhnya sendiri dan tidak sembarangan mengebut. Tidak lama kemudian, Ricky Mo menyusul Amandamu. 263 dagunya dicabut. Rumah sakit ini terletak di lokasi pinggiran kota, Amandamu mengemudikan mobilnya ke tempat yang terpencil. Tidak banyak mobil yang lalu lalang di sini, Ricky Mo langsung menyusul mobilnya ke depan, dia memutar setir mobilnya dan mobilnya menyilang di tengah jalan, menghalangi mobil Amandamu. Amandamu menginjak pedal remnya dan menghentikan mobilnya. Tapi dia tidak turun dari mobil. Ricky Mo menghampirinya dan ingin membuka pintu mobilnya, tetapi dia mendapati bahwa pintunya terkunci dan tidak dapat dibuka sama sekali. Amandamu, turun. Ricky Mo menepuk mobilnya dengan keras. Amandamu melirik Ricky Mo, dia menurunkan sedikit jendela mobilnya, di depan Ricky Mo dia memanggil telepon kecelakaan lalu lintas. Aku berada di Jalan Linsui di pinggiran selatan kota, ada sebuah mobil di tengah jalan. Amandamu belum menyelesaikan perkataannya tapi Ricky Mo sudah mengulurkan tangan dan mengambil ponselnya. Dia mengambil ponselnya dan langsung mematikan teleponnya, lalu berkata dengan suara dingin, turun. Amandamu mengangkat alis, membuka pintu dan turun dari mobil. Begitu dia turun, Ricky Mo hendak menarik tangannya. Amandamu sudah memprediksi apa yang akan dilakukan oleh Ricky Mo, dia bergerak mundur dan menghindari tangan Ricky Mo. Ekspresi Ricky Mo segera berubah, suhu di sekitar juga turun beberapa derajat dalam sekejap. Amandamu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia berkata dengan tenang, kita berpisah saja. Pada awalnya dia berpikir bahwa dia sudah menikah dengan Ricky Mo, kemudian terjadi masalah dan dia baru menyadari bahwa nama di akta nikah adalah Siska Mu dan Ricky Mo. Kemudian, Ricky Mo dan Siska Mu bercerai dan mau mendaftarkan pernikahannya dengan Amandamu tetapi Amandamu tidak langsung menyetujui tetapi selalu menundanya. Indera keenam wanita adalah hal yang paling menakjubkan di dunia ini. Pada saat itu, dia juga tidak mengerti kenapa dia terus menundanya tetapi sekarang dia memiliki penjelasan yang masuk akal. Ricky Mo menyipitkan kedua matanya, ekspresinya menjadi sangat berbahaya, kamu katakan sekali lagi. Lagi pula sekarang kamu tidak percaya kepadaku, aku setiap hari dikurung olehmu seperti seorang tahanan, aku hanya bisa duduk dan menunggu keluarga Mo kalian menghukumku, sudah cukup semua ini. Mata Amandamu menjadi lebih tegas, tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku, kalau begitu kita pisah saja, aku bisa mencari buktinya sendiri untuk membuktikan aku tidak bersalah. Ingin meninggalkanku. Ricky Mo tersenyum dingin, mimpi. Raut muka Amandamu sedikit berubah, detik berikutnya, dia diangkat oleh Ricky Mo dan dimasukkan ke dalam mobil, dia juga segera ikut masuk ke dalam mobil dan mengunci mobilnya, menyalakan mobil dan bergerak maju. Secara fisik, dia bukan lawan bagi Ricky Mo. Dia memejamkan matanya karena merasa sedikit lelah dan membukanya lagi, dia berkata dengan dingin, kita berpisah atau kamu beritahu aku apa yang ingin kamu lakukan. Ricky Mo tidak mempedulikannya, dia mengemudikan mobilnya dengan diam. Amandamu sudah menunggu untuk waktu yang lama, ketika dia memastikan bahwa Ricky Mo benar-benar tidak mempedulikannya, jadi dia berbalik untuk melihat keluar jendela. Ricky Mo langsung membawanya kembali ke villa. Kali ini, Ricky Mo menambahkan lebih banyak orang lagi di villa. Pengawalan lapis 3 oleh para pengawal ini membuat villa ini menjadi sulit ditembus. Amandamu berdiri di balkon lantai 2, dia menatap dingin Ricky Mo menginstruksikan masalah kepada para pengawal di halaman. Seolah merasakan tatapan Amandamu, Ricky Mo melihat ke arahnya. Amandamu berbalik dan kembali ke kamar. Cuaca di awal tahun masih terasa sedikit dingin. Ketika dia kembali ke kamar, dia memegang selimut dan berbaring di sofa, dia memegang laptop untuk memperbaiki skripnya. Tidak lama kemudian, pintu kamar dibuka dari luar. Amandamu tidak mengangkat kepalanya, tapi didengar dari suara langkah kaki yang datang, dia bisa tahu bahwa orang yang datang adalah Ricky Mo. Ricky Mo berdiri di depannya, aku akhir-akhir ini akan sangat sibuk, kamu jaga dirimu baik-baik.
Amanda Mu tidak menatapnya juga tidak berbicara. Ricky Mo mungkin kesal dengan reaksi acuh tak acuhnya, dia mengulurkan tangan dan mencubit dagu Amanda Mu dan memaksanya untuk menatapnya. Amanda Mu, aku sedang berbicara denganmu. Tenaganya sedikit kencang, dagu Amanda Mu menjadi sakit karena dicubit olehnya. Dia dipaksa untuk mengangkat kepalanya, dia sedikit mengernyit, apakah kamu sudah selesai bicara? Jangan menggangguku di sini untuk memperbaiki naskahku. Ricky Mo mengatupkan rahangnya dengan rapat, dia terlihat menahan kesabarannya dan matanya suram. Dia terlihat sangat marah. Amanda Mu memikirkan hubungan keduanya tidak harmonis seperti api dan air, dia juga terpikir bagaimana cara yang dilakukan oleh Ricky Mo dalam menghadapi orang, hatinya menjadi bergetar. Bulu matanya sedikit bergetar dan ini sudah mengungkapkan pikirannya. Ricky Mo pada akhirnya tidak melakukan apa-apa, dia membanting tangannya dan melangkah pergi dengan cepat. Amanda Mu mengelus dagunya dan menghela napas lega yang panjang. Seorang wanita berani bertindak di depan seorang pria, itu karena dia merasa pria itu mencintainya. Tetapi dia tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Ricky Mo sekarang, mana berani dia bertindak sembarangan di depannya, mana berani dia berharap Ricky Mo akan memanjakannya seperti sebelumnya. Pada saat itu, dia benar-benar khawatir bahwa Ricky Mo akan langsung mencabut dagunya. Untung saja, Ricky Mo masih tidak begitu kejam. Sebelumnya dia berpikir masalahnya akan selesai jika kakek Mo sudah sadar, sehingga kakek Mo bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kakek Mo sudah sadar tapi dia sudah menjadi bodoh. Kata-kata Stevie Mo masih di telinganya, dia juga mendengarkan kata-kata Ricky Mo. Keyakinannya tidak pernah menempatkan hidupnya di tangan seorang pria. Terutama apa yang dipikirkan oleh pria ini, dia tidak bisa menebaknya sama sekali. Dia mungkin akan menghadapi dakwaan yang tidak bisa dijelaskan dan juga dipenjara, dia tidak bisa meletakkan semua ini pada Ricky Mo. Dia dulu berpikir bahwa dia bisa mempercayai Ricky Mo. Tapi, kata-kata Ricky Mo terdengar jelas di sana, dia tidak bisa mempercayainya. Dia mau merencanakan untuk dirinya sendiri. Beberapa hari yang lalu Kelvin Mu menyebarkan berita di koran bahwa dia memutuskan hubungan ayah dan anak dengannya tapi kartu keluarganya masih di keluarga Mu. Amanda Mu menemukan telepon Novia Xiao. Ketika teleponnya tersambung, terdengar suara Novia Xiao yang asing, Nona Mu, ada apa? Sekarang memanggilnya, Nona Mu. Sudut bibir Amanda Mu terangkat, aku ingin keluar dari kartu keluargaku. Dia perlu mendapatkan kartu keluarganya sendiri. Novia Xiao terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, kartu keluargamu sudah dipindahkan, Ricky Mo sebelumnya datang mencari kakekmu. Masalah ini baru diketahui oleh Novia beberapa hari yang lalu setelah Kelvin Mu memutuskan hubungannya dengan Amanda Mu. Ricky Mo sudah sejak awal memindahkan kartu keluarganya. Amanda Mu menutup teleponnya dan dia pergi ke ruang kerja Ricky Mo untuk mencari kartu keluarganya. Bagaimanapun, kartu keluarga sangat penting. Ricky Mo akhir-akhir ini tidak masuk ke dalam ruang kerja, tapi masih ada pembantu yang masuk membersihkannya setiap hari. Ruang kerjanya sangat besar, Amanda Mu sudah mencari di mana-mana, pada akhirnya dia menatap laci yang terkunci di bawah mejanya. Amanda Mu mengulurkan tangan untuk menariknya dan menemukan bahwa tidak bisa membukanya. Dia tidak terlalu menyentuh barang-barang Ricky Mo, tentu saja dia tidak tahu ada di mana kunci lacinya. Amanda Mu berpikir sejenak dan dia langsung turun untuk mencari sebuah batu bata di halaman. 264 panggilan dari pengadilan. Pengawal dan pembantu melihat Amanda Mu membawa batu bata, mereka terlihat panik dan mengelilinginya. Nyonya, apa yang ingin kamu lakukan? Amanda Mu melirik mereka, suasana hatiku sedang buruk, aku ingin bawa masuk untuk menghancurkan sesuatu. Pengawal dan pembantu. Tidak ada yang menghalangi Amanda Mu lagi, dia membawa batu bata masuk ke ruang kerja Ricky Mo. Meskipun pengawal tidak menghalanginya tapi dia memperhatikan gerakannya. Melihat Amanda Mu membawa batu bata masuk ke dalam ruang kerja Ricky Mo, pengawal menelepon Ricky Mo, Tuan, Nyonya membawa sebuah batu bata masuk ke dalam ruang kerja. Apa yang dia lakukan? Dia mengatakan bahwa suasana hatinya sedang buruk dan mau menghancurkan barang. Oh, biarkan saja. Pengawal. Bisa jadi ini adalah seperti yang dikatakan orang-orang bahwa orang kaya suka berbuat seenaknya. Di dalam ruang kerja. Amanda Mu duduk di lantai, dia memegang batu bata dan membanting laci yang terkunci itu dengan sekuat tenaga.
Barang-barang yang dipakai oleh Ricky Mo, tentu saja barang yang bagus. Amanda Mu menghabiskan banyak usaha sebelum lacinya terbuka. Dia melempar batu bata ke samping, dia menepuk-nepuk tangannya dan menarik lacinya, ada sebuah kartu keluarga di sana. Amanda Mu membuka dan melihatnya, nama Amanda Mu tertera di atasnya. Dia segera mengeluarkan kartu keluarga itu, dia hendak bangun dan pergi, tapi sekilas melihat sebuah kotak persegi panjang yang mewah. Kotak kecil itu terlihat sangat mewah, bahannya berkualitas bagus dan itu dipesan secara khusus. Ini cukup menunjukkan bahwa barang yang ada di dalam kotak itu sangat berharga bagi Ricky Mo. Apa yang ada di dalamnya? Ricky Mo menyembunyikan dengan begitu misterius. Pasti sangat penting baginya. Amanda Mu mengulurkan tangan dan ingin melihat barang apa yang ada di dalam kotak itu, tetapi tangannya hanya mencapai setengah jalan dan berhenti lagi. Pada akhirnya, rasa penasaran mengalahkannya. Dia membuka kotak kecil yang mewah itu dan menemukan bahwa di kotak itu tersimpan sebuah pena yang sudah lama. Di atas pena itu ada logonya. Amanda Mu tahu merek ini adalah merek yang sangat terkenal ketika dia masih kecil. Dia ingat bahwa ketika itu sekolah memberikan hadiah pena dan ini adalah merek pena itu. Harga pena merek ini sangat murah dan produksinya sudah lama dihentikan, sudah tidak memproduksi pena lagi. Tidak disangka Ricky Mo masih mengoleksi satu pena ini. Sebenarnya, pena ini tidak memiliki nilai untuk dikoleksi, pada waktu itu juga diproduksi dalam jumlah besar, tetapi Ricky Mo khusus memesan sebuah kotak untuk menyimpan pena ini. Harga kotak ini berkali-kali lipat dari penanya. Amanda Mu mengeluarkan ponsel untuk mencari di internet waktu penghentian produksi pena ini, dia menghitungnya secara kasar, dia menemukan bahwa pena ini sudah dikoleksi oleh Ricky Mo setidaknya selama 10 tahun. 10 tahun yang lalu, Ricky Mo baru berusia 6 atau 17 tahun. Apakah seorang gadis yang memberikan kepadanya? Menyadari apa yang dipikirkannya, Amanda Mu kesal dan bergumam, bukan urusanku tentang siapa yang memberikan pena ini kepadanya. Lagi pula, dia akan berpisah dengan Ricky Mo. Amanda Mu mengatupkan bibirnya dan menaruh pena itu kembali, dia membersihkan tempat kejadian, kemudian dia bangun dan kembali ke kamar. Dia meletakkan kartu keluarga, paspor, kartu identitas bersama-sama dan menyembunyikannya. Di malam hari, Ricky Mo kembali pada waktu makan malam. Amanda Mu sedang duduk di meja makan dan akan makan, sosok ramping Ricky Mo berjalan masuk dari luar. Auranya sangat dingin dan duduk di depan Amanda Mu. Bibi Yu segera mengambil mangkuk dan sumpit untuk Ricky Mo. Bukankah dia mengatakan akan sibuk belakangan ini? Masih ada waktu untuk pulang makan malam. Sepertinya, kejadian siang tadi tentang dia menghancurkan lacinya tidak bisa disembunyikan. Benar saja, ketika mereka menyelesaikan makan malamnya dengan tenang, Ricky Mo berbicara, apa yang kamu hancurkan di ruang kerjaku? Amanda Mu memutar otaknya dan tahu bahwa para pengawal yang mengadukannya. Sekelompok pria dewasa tapi setiap hari hanya membuat pengaduan, bisa apa mereka? Amanda Mu merasa kesal dan langsung membuat pengakuan, laci. Bagaimanapun juga, cepat atau lambat Ricky Mo akan tahu, tidak berguna menyembunyikannya. Setelah Ricky Mo mendengarnya, wajahnya tiba-tiba berubah, dia berjalan ke atas tanpa mengatakan sepatah kata pun. Amanda Mu melihat punggungnya, suasana hatinya sangat rumit. Dia tidak pernah melihat Ricky Mo seperti ini. Amanda Mu mengangkat kepalanya, dia mengedipkan matanya dan menenangkan dirinya sebentar, lalu bangun dan mengejarnya. Pintu ruang kerja terbuka lebar, Ricky Mo berdiri di belakang meja kerja, tangannya memegang kotak pena itu. Amanda Mu memeluk kedua tangannya, bersandar di tengah kusen pintu, suara cibiran yang sulit dikendalikan, begitu menyayangi pena yang tidak berharga itu, siapa yang memberikannya? Cinta pertamamu. Ricky Mo tidak memandangnya, dia hanya menyeka pena itu dengan hati-hati, kemudian dia memasukkan pena itu dengan hati-hati. Dia tidak meletakkan pena itu di laci lagi, dia langsung menguncinya di dalam brankas. Amanda Mu melihatnya, dia mengepalkan tangannya, dia kembali ke kamar sambil menggigit bibirnya. Mata tidak melihat maka tidak akan kesal. Laki-laki sialan. Ricky Mo masuk ke kamar dan melihat Amanda Mu sedang membalik-balik sebuah majalah. Dia melihat sebuah halaman tidak lebih dari 3 detik dan membaliknya lagi, bisa dilihat bahwa dia tidak serius melihat majalahnya. Dia mendekatinya dan merebut majalah yang ada di tangannya. Kembalikan. Amanda Mu mengulurkan tangan untuk merebutnya, dia mengangkat kepala dan memelototinya.
Ricky Mo mengangkat bibirnya dan tersenyum dingin, apakah kamu pikir setelah mencuri kartu keluarganya maka aku akan membiarkanmu pergi? Aku bukan binatang peliharaanmu, aku bisa pergi kemana saja yang aku inginkan, mengapa aku harus mendapatkan izin darimu? Amanda Mu mengangkat dagunya, wajahnya sangat arogan dan tidak mau menyerah. Senyum di bibir Ricky Mo semakin dalam, kamu bisa mencobanya. Kepercayaan dirinya sangat menyilaukan mata. Dia masih belum melakukan apa-apa, Ricky Mo sepertinya bisa melihat semuanya, Amanda Mu merasa dia sudah dikalahkan. Amanda Mu merasa kesal. Kekesalan ini bukan hanya karena dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Ricky Mo, masih ada satu alasan yang sangat penting dan itu adalah dia merasa bahwa dirinya lemah. Menghadapi Ricky Mo, dia sama sekali tidak punya ruang untuk melawan. Malam ini adalah malam pertama Ricky Mo tidur di rumah setelah kecelakaan yang menimpa kakek Mo. Mereka berdua tidur di kedua sisi tempat tidur, tidak ada pelukan yang mesra juga tidak ada komunikasi antara mereka. Dini hari berikutnya, Amanda Mu dan Ricky Mo bangun hampir bersamaan. Amanda Mu turun duluan sebelum Ricky Mo. Seorang pengawal berdiri di aula. Ketika dia melihat Amanda Mu, dia memanggil dengan hormat Nyonya. Apakah ada sesuatu? Amanda Mu menebak bahwa mungkin dia mau melakukan sesuatu dan berjalan menghampirinya. Pengawal itu kemudian menyerahkan sebuah dokumen kilat kepada Amanda Mu. Amanda Mu menatap dokumen itu selama beberapa saat, samar-samar menebak apa yang ada di dalamnya. Kemudian, dia mengambilnya. Dia membuka amplop dokumen itu, dia menemukan bahwa isinya sama seperti tebakannya, itu adalah panggilan pengadilan. Kecelakaan yang menimpa kakek Mo dianggap sebagai tindak pidana, Amanda Mu sekarang adalah wanita hamil dan hanya bisa mengambil jaminan untuk menunggu persidangan. Langkah kaki terdengar di belakang. Amanda Mu tahu bahwa Ricky Mo telah turun. Dia menoleh dan mengangkat dokumen yang ada di tangannya, nadanya mengejek, Ricky Mo, di sini juga ada bagian kerja kerasmu kan? 265 villa kebakaran. Ricky Mo masih berjalan diam dengan wajah tenang. Amanda Mu mencibir dan melempar panggilan pengadilan di meja samping, jadi, selanjutnya, aku hanya bisa tinggal di sangkar ini untuk menunggu persidangannya dan berada di pihak terdakwa dan membiarkan keluarga Mo kalian mencemarkan nama baikku, bukan? Ricky Mo berdiri di depannya, ekspresinya menakutkan dan penuh tekanan. Lalu perlahan dia berkata, tidak akan. Amanda Mu menjadi bingung untuk sesaat. Ricky Mo menatapnya dan mengulangnya sekali lagi, itu tidak akan terjadi. Amanda Mu tersenyum, terserah apa katamu. Lagi pula dia sudah tidak mempercayai kata-kata Ricky Mo. Sekarang, dia tidak akan lagi seperti orang bodoh dan mempercayai perkataan Ricky Mo. Tadi malam dia merasa aneh, mengapa Ricky Mo tiba-tiba pulang dan tidur di rumah. Ternyata hari ini ada panggilan pengadilan yang datang. Setelah sarapan, Ricky Mo keluar lagi. Mungkin dia pergi ke perusahaan, mungkin juga pergi ke rumah sakit. Lagi pula, akhir-akhir ini Ricky Mo memiliki urusan yang tidak pernah selesai. Amanda Mu berdiri di jendela lantai 2 dan melihat Ricky Mo masuk ke dalam mobil, dia baru mengeluarkan ponsel untuk menelepon Lucy Sen. Lucy, aku ingin meminta bantuanmu. Katakan saja, Lucy Sen selalu membantunya. Dan Amanda Mu juga tidak akan meminta bantuan yang berlebihan. Cari wartawan atau paparazi untuk datang ke villa Ricky Mo. Ketika Lucy Sen mendengar dia mau mencari wartawan, hatinya menegang, nada bicaranya berubah menjadi serius. Amanda, apa yang ingin kamu lakukan? Aku punya rencanaku sendiri. Amanda Mu terdiam sejenak dan berkata lagi, kamu jangan khawatir, aku tahu batasnya. Ketika Lucy Sen mendengarnya maka dia tidak banyak bertanya lagi. Setelah menutup teleponnya, Amanda Mu duduk untuk sementara waktu dan mulai membanting barang-barang yang ada di kamar. Dia membanting semua barang yang bisa dia banting di kamar ini. Bantingannya membuat pembantu datang. Kamar menjadi berantakan, Amanda Mu memegang sebuah lampu meja dan hendak membantingkannya ke lantai. Wajahnya dingin dan tegas dan membuat para pembantu memikirkan Ricky Mo. Amanda Mu membantingkan lampu yang ada di tangannya ke lantai. Piang. Lampu meja pecah berantakan. Kemudian, dia baru mengangkat kepalanya, tidak bisa melihat emosi di wajahnya, dia hanya berkata dengan dingin, tidak boleh masuk. Mana berani pembantu masuk ketika mendengar dia berkata seperti itu, mereka hanya memandang Amanda Mu dengan panik, takut terjadi sesuatu kepadanya.
Jika terjadi sesuatu kepada Nyonya, mereka para pembantu itu juga tidak bisa bekerja lagi. Pembantu dengan cepat membujuk Amandamu, Nyonya, tenanglah, kami tidak akan masuk. Pada saat ini, Bibi Hu datang setelah mendengar suaranya. Bibi Hu terkejut melihat kamar yang berantakan. Nyonya, ada apa denganmu? Jika ada masalah, aku akan menelepon Tuan Muda, tunggu dia pulang dan bicarakan dengannya. Jangan menelepon Ricky Mo. Amandamu berjalan 2 langkah ke depan, dia menepikan puing-puing di lantai, kalian tidak perlu mengurusku, juga jangan meneleponnya. Aku sekarang sangat pusing, aku tidak ingin melihat kalian semua, keluar kalian semuanya. Bibi Hu tidak tahu apa yang harus dia lakukan dan memanggilnya, Nyonya. Amandamu mengerutkan kening dan melihatnya, kamu juga keluar. Bibi Hu belum pernah melihat tampang Amandamu yang tidak masuk akal ini. Dia sudah lama tinggal di villa, ini kali pertama dia melihat Amandamu marah besar seperti ini. Mengingat apa yang terjadi baru-baru ini, Bibi Hu juga bisa memaklumi pikiran Amandamu. Bibi Hu memerintahkan pembantu, keluar semuanya. Bibi Hu membawa sekelompok pembantu keluar dari villa dan pergi ke halaman. Cuacanya masih dingin, Amandamu berdiri di jendela lantai 2 dan melihat para pembantu ketakutan di halaman dan juga melihat pengawal menelepon Ricky Mo lagi. Dia tidak punya banyak waktu. Amandamu pergi ke ruang ganti dan mengganti satu set pakaian olahraga musim dingin yang tebal, juga mencari sebuah topi lebar, kemudian dia meletakkan laptop, kartu keluarga, paspor dan barang lainnya bersama-sama, kemudian dia turun membawa tasnya. Dia membawa tas ke dapur. Di belakang dapur ada gudang, di gudang itu ada sebuah pintu belakang, pintu ini digunakan pembantu untuk mengangkat makanan. Tapi, pintu belakang ini juga dijaga oleh pengawal. Amandamu meletakkan tasnya di gudang, dia menemukan seperti bensin di gudang, setelah mengunci pintu belakang, dia berjalan ke aula, dia juga menutup pintu aulanya dan menguncinya dari dalam. Meskipun tidak tahu apa maksud Ricky Mo menyuruh orang meletakkan bensin di gudang, tapi baginya manfaatnya sangat besar sekarang. Amandamu mengangkat bensinnya ke lantai 2, dia perlahan-lahan menuangkan bensinnya di koridor, terakhir kembali ke aula. Dia menyalakan koreknya dan melihat ke arah pintu. Pengawal yang berada di luar pintu menyadari ada yang tidak beres dan sedang mengetuk pintunya. Nyonya, apakah Nyonya baik-baik saja? Amandamu tidak ragu-ragu lagi dan langsung melempar korek apinya ke sofa yang sudah dituangi bensin, sofa segera terbakar. Suara kencang terdengar dan langsung membakar lantai 2 dan apinya sangat besar. Amandamu segera kembali ke gudang yang berada di belakang dapur, dia menemukan tasnya dan bersembunyi di belakang pintu. Karena api berasal dari sofa dan membakar koridor lantai 2, tempat asal api berada di pusat villa, jadi setelah 7-8 menit kemudian, apinya sudah sangat ganas dan para pengawal itu baru mulai mendobrak pintunya. Jumlah pengawalnya sangat banyak, ada yang mendobrak pintu depan juga ada orang yang mendobrak pintu belakang. Tidak banyak pengawal yang berjaga di pintu belakang, mereka segera membuka pintunya dan semuanya bergegas masuk. Akhir-akhir ini masalah kakek Mo sudah menyebar di internet, semua pengawal dan pembantu di villa juga tahu. Dan Amandamu hanyalah gadis kecil berusia 20-an tahun, di bawah tekanan yang begitu besar dan ingin melakukan bunuh diri dan hal ini sangat wajar bagi mereka. Oleh karena itu, para pengawal merasa bahwa Amandamu membakar villa ini untuk bunuh diri. Mereka mendobrak pintu dan bergegas masuk ke villa. Amandamu melihat kesempatannya bagus, ketika mereka tidak memperhatikan, dia diam-diam berlari keluar. Villa Ricky Mo dibangun di tengah lereng gunung, Amandamu curiga ketika dia membangun villanya, dia sudah membeli tanah ini karena tidak ada villa lain di sekitarnya. Ini juga membuat pelarian Amandamu menjadi lebih gampang. Dia bersembunyi di dalam hutan, dia melihat pengawal dan pembantu bergegas masuk ke villa, tapi karena apinya sangat besar maka mereka semua berlari keluar, bagian atas villa sudah tertutup asap. Pada saat ini, 2 mobil berhenti di pintu villa. Sekelompok wartawan berlari ke pintu villa dan mereka segera mengambil fotonya dan sedang menanyakan pertanyaan kepada pembantu. Situasinya menjadi sangat kacau. Amandamu mencibir, dia berbalik dan turun menyusuri jalan setapak. Tujuannya telah tercapai. Dalam 2 dekade terakhir, dia sudah cukup bersabar di keluargamu. Dia bersabar dengan keluargamu karena di tubuhnya mengalir darah Kelvinmu. Ketika kecelakaan yang menimpa kakek Mo dia sudah bersabar sampai sekarang karena dia mempercayai Ricky Mo. Tapi mereka semua mengecewakannya.
Mungkin Ricky Mo tidak berbohong, dia tidak akan membiarkannya benar-benar duduk di kursi terdakwa dan difitnah oleh keluarga Mo. Tapi dia tidak ingin menggunakan cara rendahan ini dan menggantungkan hidupnya pada seorang pria. Selanjutnya 266 kutanya padamu di mana Amandamu.